naon anu kedah dibantos ku abdi? Bapak satu acaranya nama bapak saha? Aji Muhammad Iqbal. Abdi putra nomor kedua. Bagaimana awal mula Sayyidina Badrul Zaman mendapatkan karomah? Oh, saya baru zaman tuh kan lahir di Apalah Biru ya. Di Apalah Biru tahun 1900 beliau tuh lahir. Nah, memang dalam kelahirannya beliau itu ada sesuatu yang memang berbeda dengan yang lainnya. Pertama, ini kata orang-orang ya, kata saya nggak melihat, tapi saya meyakini itu karena memang orang-orang yang ngobrol itu orang yang soleh lah. Jadi beliau ketika beliau lahir katanya di rumah yang beliau itu lahir itu cahaya. Itu memang kan zaman dulu kan bangunan-bangunan belum kokoh seperti sekarang. Kemudian orang-orang pun belum terlalu banyak kan zaman dulu mah. Jadi memang itu yang pertama. Kedua, beliau itu semenjak kecil itu dididik agama. Alhamdulillah keluarga dari pondok pesantren mungkin ya. Karena jadi dari kecil pendidikan agamanya itu dididik sama keluarganya, sama paman-pamannya, sama ayahnya, Sayyidina Faqih ya. Ayahnya itu kan dididik usia 7 tahun, 8 tahun itu kan. Kemudian beliau dari kecil itu sudah kelihatan. Contohnya gini, beliau sedang mondok nih. Beliau itu mondok di salah satu pesantren. Beliau orang lain sudah berangkat, tapi ketika nyampe di madrasah beliau sudah nyampe duluan. Padahal orang lain tahu beliau itu lagi tidur di kobong. Nah itu satu karomahnya mungkin ya. Kedua, kalau lagi ngaji dia tidur, beliau tidur. Tapi ketika ditanya, beliau langsung jawab duluan dan menerangkan pembicaraan materi dari awal sampai akhir. Nah itu mungkin salah satu karomah beliau ya. Kalau menurut sejarah bapak dia, bapak sering bilang terkait kakek Syekhuna. Memang Syekhuna itu terlahir dan dididik oleh Syekhuna Faqih. Karena ada 3 orang adik kakak beliau itu kan, 3 orang, Syekhuna Badrul Zaman, Syekhuna Bunyamin, Syekhuna Ajun. Itu tiga-tiganya orang, keluarga beliau ini, tiga-tiganya ini jadi ulama besar tiga-tiganya. Karena mungkin tadi ada kesolehan dari orang tua beliau. Ya kalau saya mah saya mah cicit mungkin ya. Cicitnya Syekhuna Faqih. Nah, kesolehan dari Syekhuna Faqih sama ibunya. Jadi kan memang tidak lantas ini langsung murni kan. Kalau di dalam ilmu kalau saya meyakini ini tidak lantas murni perjuangan beliau, tapi ada sanad-sanad dan karomah-karomah dari atas keluarga, dari keturunan keluarganya sampai ke beliau. Sampai beliau kan dalam sejarahnya beliau ini kan kekaromahan beliau tadi mungkin ketika beliau di Mekah ya, beliau tuh puasa 40 hari. Nah, setiap mau buka beliau belajar. Ini sejarah beliau ke Mekah seperti ini. Dalam kondisi penjajahan, nah, beliau kan dikejar-kejar sama gerombolan lah. Karena beliau posisinya ini kan seorang pejuang, ulama, agnia. Beliau kan bukan orang biasa. Hartanya banyak beliau. Pejuang 45 beliau tuh. Tokoh agama, ulama, dan disegani oleh penjajah juga takut. Pemerintahan juga sangat segan kepala beliau. Dalam satu hari beliau itu dikejar-kejar sama gerombolan, kemudian dibawalah sama Perdana Menteri dulu ke Mekah. Nah, di Mekah beliau sambil belajar lah berapa tahun lah belajar. Beliau itu kan paham 4 madhab ya, 4 madhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Beliau paham terkait fikih dan aturannya. Di Mekah beliau itu puasa ya. Nanti emang ini ngobrolnya agak terlalu loncat-loncatan. Saya kasih bukunya ya. Saya kasih buku sejarah Syekhuna Badrul Zaman itu siapa. Nah, ini sedikit gambaran saja. Di Mekah pernah ada beliau tuh belajar Madhab Maliki. Beliau belajar. Beliau disuruh puasa 40 hari ya. Nah, setiap mau buka
ada pemulung datang minta itu, beliau kasih selama 40 hari loh ya. Nah, ketika beres tugas dari gurunya 40 hari beliau beres, ditanya curhat mungkin ya, konsul lah sama kalau sekarang curhat ya, kalau konsul ya, konsul terhadap gurunya. Saya selama 40 hari selalu didatangi laki-laki minta makanan. Siapa dia? Kemudian lewat orang itu, lewat ngobrol dulu, udah ngobrol berangkat, udah berangkat, ngobrol, tanya ini siapa gitu kan? Nah, katanya ini Nabi Khidir. Nah, mereka bertiga, Nabi Khidir nggak ada. Berbukan kita ya, tapi berbukan orang yang soleh lah gitu kan, gimana? Kalau kita bahaya ya. Nah, bukan dia Nabi Khidir kan? Ini Nabi Khidir ya. Mungkin karena sosok-sosok Nabi Khidir kan sekarang makanya orang-orang soleh seperti Nabi itu hadir terhadap manusianya, hadir Nabi Muhammad hadir terhadap misalnya contoh dalam keadaan apalah misalnya hadir itu kan karena ada alasan, mungkin karena seorang pada zaman seorang manusia terpilih ya. Nah, kalau saya berbicara manusia terpilih bukan Nabi tapi seorang waliullah terpilih dibimbing langsung oleh Nabi ini selama 40 hari mungkin tadi untuk kesehatannya bagaimana kan, terkait perjalanan karomahnya seperti apa. Alhamdulillah kemarin alhamdulillah di dalam perjalanan beliau dibimbing oleh Nabi Khidir selama 40 hari dan udah lulus. Nah, pulanglah ke sini. Nah, kalau berbicara karomah dari kecil sudah kelihatan. Nah, ini ditambah beliau mengamalkan ajaran tarekat Tijaniyah. Nah, ini di sini karomah beliau semakin ini ketika beliau mengamalkan tarekat Tijaniyah. Awalnya beliau itu kan kalau nggak salah itu 1927, usia 27 tahun lah kalau nggak salah beliau mengamalkan. Awal ketika ada informasi bahwa di Indonesia ada satu tarekat memang kontroversi deh. Tarekat Tijaniyah kontroversi. Pertama, kontroversinya barang siapa yang masuk tarekat Tijaniyah masuk surga. Ya, kalau sekarang ya viral waktu kedua. Ini kontroversi betul gitu kan. Kedua, membaca sholawat Fatih lebih baik dari membaca satu tamatan Al-Quran. Itu kontroversi kan? Membaca sholawat Fatih lebih baik anu kan ada yang kalau di dalam tarekat ada sholawat khusus kan. Misalnya Sajiliyah, Qadiriyah, Naksabaniyah kan di tarekat di Indonesia itu ada yang muktabar ya, sekitar 34 lebih lah. Salah satunya tarekat Tijaniyah. Ini kan kontroversi. Sampai Syekh Abdul Jamal ini menentang dan mendatangi kiai-kiai yang ada di Indonesia. Siapa pengamal tarekat Tijaniyah di apa? Dipersekusi. Ya, zaman sekarang ya. Di belum datang curhat debat kalah ini debat semuanya. Nah, dalam kondisi itu mungkin kalau seorang ulama kan terjaga kasafnya. Kalau kita mah emosi ya, kalau kita mah beda pendapat emosi duduk kebuk ribut ya. Ini seorang ulama tidak. Ketika debat datang diskusi debat ini seperti ini ulang. Nah, di situ tidak dituliskan ya. Ada perubahan sikap yang tadinya menentang, makanya jangan terlalu benci, tapi cinta. Jangan terlalu cinta ketika lupa tidak benci. Nah, itu kan di situ ini di agama juga jangan terlalu mabok agama biasa aja gitu kan ya. Ini terlalu karena ini menghantam terus. Nah, sudah di situ kan. Di sini dia diceritakan dari awalnya sangat menentang dan membenci, mulai ragu. Nah, dalam proses keraguan ini beliau datang kepada gurunya yang bukan tarekat ya, karena belum ada tarekat Tijaniyah, karena beliau yang menyebarkan tarekat Tijaniyah di Jawa Barat secara umum, gitu kan. Nah, beliau coba isyarat dulu, isyarat. Nah, semakin udah ragu kan. Ya kayaknya menentang, ragu, ada goyah ya, mudah kan, perempuan udah ragu goyah kan, laki-laki juga galau gitu kan.
ini lagi goyah masuk, beliau mendatangi yang namanya ulama besar di Tasik, ya, Syekh Ali At-Thayyib. Syekh Ali At-Thayyib pembawa tarekat Tijaniyah. Nah, beliau mendatangi Syekh Ali At-Thayyib, kemudian datang ke Cimahi, ke Syekh Usman Domiri, ada di Gunung Bohong. Jawa Barat ya, gunung di bohong ya. Gunung ke atas kan, tapi bohong gitu kan. Gunung bohong. Karena Syekh Usman Domiri. Nah, udah ke sana, beliau langsung dijajah. Nah, ketika beliau dijajah, beliau datang ke Habib Ali. Habib Ali ada At-Thayyib karena pembawa. Nah, beliau dijajah kembali. Beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, kata gurunya, karena dulu saudara Anda sudah menentang kami, menentang para kiai-kiai kita dan menyebarkan bahwa tarekat Tijaniyah ini salah. Sekarang tugas saudara menyebarkan tarekat-tarekat Tijaniyah ini seluruh Indonesia. Wayahna ayeuna mah tah baheula bukan tentang, ayeuna mah sebarkeun. Beliau langsung menyebarkan ke seluruh Indonesia. Beliau datang ke kiai-kiai yang dulu pernah beliau debat, beliau datangi, beliau perkokoh, datangi ketika mendengar ada kiai yang menolak tarekat Tijaniyah, dia datangi debat ini, sempur ini kan. Tapi ini off the record, tapi ini ditulis di bukunya, saya juga nggak tahu nih. Ini cara ke kiai nih, ini sudah tua, ulama besar. Ketika beliau datang, kan beliau sangat menentang tarekat Tijaniyah ini tuh, sana kiai ini tuh. Beliau datang, kata kiai ini mana? Kiai pada zaman tuh, ya itu yang ngomongin tarekat Tijaniyah mana itu? Terus ketika lihat masih muda kan, beliau beta di kiai ini kan, muda kene, usia 27 tahun, yang datang itu kiai sepuh. Itu langsung kiai pimpinan kiai itu sama pun sedang dengan kiai yang lain. Langsung tutup. Yang tadinya gini lihat beliau langsung tutup. Kan mungkin karena ya yang dilihatnya bukan beliau kan, itu kan berbeda. Ada ya kalau kita mah kan terhalangnya, terhijab kita mah ya, terhijab kita mah yang kita lihat mah wajah fisik ini aja gitu kan, wajah ini aja fisik gak tahu kan. Kalau orang-orang yang seperti waliullah, orang-orang yang berilmu tahu ketika melihat orang seperti ini, melihat orang seperti ini gitu. Itu karena beliau itu lebih muncul ketika beliau mengamalkan tarekat Tijaniyah. Banyak sejarah-sejarahnya. Itu pada umur berapa ya ternyata? Bapak kakek itu usia 27 tahun yang pertama mengamalkan tarekat Tijaniyah itu keliling-keliling terus gitu kan. Nah, saking mungkin nih, saking beliau kan berarti 1927 ya, karena beliau 1900 itu kan dalam proses penjajahan. Nah, karena pengaruh beliau kan sangat besar, terus-terusan besar, karena terus-terusan besar mungkin beliau keliling Indonesia gitu kan, karena dakwah ini bikin pasukan, karena beliau kan punya pasukan namanya pasukan Hizbullah di Garut. Hizbullah bisa bilang dia pemimpinnya. Dulu kan sedikit orang, beliau punya pasukan 3.000 orang. Oh, dulu sekarang banyak ya. Kalau sekarang 3.000 sedikit, karena banyak orang, banyak yang berproduksi gitu kan. Kalau dulu sedikit, punya pasukan 3.000 orang. Bahkan dalam sejarah, beliau punya pasukan khusus 300 orang, tidak yang meninggal tersebut. Ketika perang kemana-mana di area-area Surabaya ya, nah, bilang-bilang sang kiai, kita dari Garut mengirim pasukan. Ini kan bukan hanya Jawa saja, tapi di Garut pun mengirim pasukan. Lalu sejarah ada pesawat di atas, beliau pakai sorban, dilempar sama sorban, pesawatnya jatuh, gitu kan. Kemudian beliau lagi dikejar-kejar penjajah di sana di daerah yang arah Kamojang. Beliau lagi makan, udah yuk berangkat dulu sekarang. Kalau kalian tahu mungkin ada mau dibom, udah berangkat. Setengah jam kemudian dibom, gitu kan. Kemudian ketika di Padalarang, beliau lagi di ruangan,
digerebek sama Belanda, belum ada di kursi, nggak kelihatan. Mana boleh zaman, padahal mah ada itu, lagi gini aja. Nah itu, kalau zaman dulu mah ya ilmu itu kan, kalau sekarang mah ya kita mah ilmu ini aja lah, gitu kan. Matematika, fisika itulah kita mah. Memang kalau dulu mah, kenapa ada ilmu seperti itu? Karena memang dibutuhkan ilmu kekebalan. Kalau sekarang nggak usah ilmu kuat, pelajarin aja undang-undang hukumnya jadi kebalan, hukumnya gitu kan. Itu aja ada pergeseran lah sekarang. Kalau dulu mah memang diperlukan ilmu itu karena untuk perjuangan. Kalau sekarang kan tidak, negara kita sudah aman, tidak dalam kondisi perang dan yang lain-lain. Teh, monggo. Bapak atur dulu. Mangga, Saya siap. bawa informasinya. Siap, sami-sami teh.